Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dan yang mau saya katakan, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, dan engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, selamat kita beristirahat. Sebelum kita beristirahat, ringankan hati telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami masih berbicara soal kuasa firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Allah berjudul lakukan firman Tuhan, hidupmu pasti berdampak. Ya, lakukan firman Tuhan, hidupmu pasti berdampak. Dalam Ulangan 17 ayat yang ke-19 demikian bunyinya. Itu harusnya 14 sampai dengan 19, tapi saya bacakan ayat 19 saja. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan, dan ini untuk dilakukannya. Haleluya. Jadi Tuhan mengatakan ini sebenarnya untuk para pemimpin, tapi kan kita ini pemimpin-pemimpin yang dijadikan oleh Tuhan. Kalau dulu di Israel itu memang sebagai seorang raja itu ada perintah-perintah khusus. Tetapi saya mau katakan, kita sebagai umat Tuhan, kita perlu apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, sehingga kita memberikan dampak dalam kehidupan ini, karena kita melakukan firman Allah, bukan karena kita melakukan pencurian atau melakukan hal-hal yang jahat, jadi terkenal ada mana kemana-mana, bahkan mancanegara dan dunia. Ya, jadi dari pembacaan tadi kita dapat menarik kesimpulan dari pembacaan itu, bahwa ketika kita melakukan firman Allah, Alkitab katakan kita pasti memberikan dampak. Yang pertama, dampaknya kepada kita terlebih dahulu, yaitu takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya sudah seringkali mengatakan takut akan Tuhan ini dalam hidup kita. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, ada sumber kehidupan, ada kesucian, dan dalam takut akan Tuhan ada perlindungan, ada ketenteraman yang besar. Tapi banyak orang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, malah justru hidup takut dengan setan. Saya punya teman, dia nggak pernah takut sama setan. Dia terkam saja setan itu. Tapi dengan jarum dia sangat takut sekali. Halo. Jadi teman saya ini, dia kalau udah apa keringat dingin, dia macam-macam lah. Karena dia tidak ingin sebenarnya untuk periksa-periksa itu, dia nggak ingin. Ya. Jadi dia keringat dingin sudah. Ya. Nah. Sama seperti saya, dia sebenarnya kalau saya itu pun nggak suka diperiksa-periksa. Tapi kalau dia yang meriksa saya mau. Tapi tetap saya mengatakan kepada Tuhan bahwa apapun itu, saya tetap bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Karena dia sudah menjamin seluruh sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Nggak tahu berapa banyak uang orang habis untuk kesembuhan mereka, mereka. Tapi saya bersyukur Tuhan pelihara saya begitu. Yang saya mau katakan adalah, miliki selalu takut akan Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, ketika takut akan Tuhan ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan diam kalau ada benih-benih sakit penyakit yang akan masuk dalam tubuh kita. Itu sebabnya tiap pagi kan kita, malam kita datang berdoa, siang kita datang berdoa, kita bilang, Tuhan,
Engkau beri aku kekuatan. Bilang terima kasih kepada Tuhan buat semua apa yang telah dilakukan dalam hidup kita. Dan tanamkan terus itu takut akan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua kata firman Allah, berpegang pada segala isi hukum. Jadi kalau kita berpegang kepada segala isi hukum tidak kita langgar, ya, seperti yang terjadi bagaimana ya hukum sudah menentukan keputusan tidak boleh untuk mengadili atau memberikan keputusan kepada keluarga, tidak boleh ada hakim itu yang boleh terikat dengan hubungan keluarga, maka dia akan diserahkan. Tapi kita lihat yang baru-baru terjadi. Itu sebabnya saya katakan bukan kepada siapa saya berpihak, bukan soal kalah dan menang, tetapi kepada siapa kita berpihak. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa ketika kita berpegang pada firman, berpegang pada isi hukum, disitulah sebenarnya ketentraman, kedamaian, damai, sukacita yang luar biasa. Coba berpegang pada apa yang sudah diapakan dengan peraturan yang sudah ada, tidak mengubah pada saat yang krisis. Kan gak ada masalah sebenarnya. Semua bangsa Indonesia menjadi senang, termasuk saya. Tetapi namanya hasrat politik, kan kita tidak bisa campur tangan. Dan nggak ada yang dilanggar, katanya. Memang nggak ada, secara hukum udah final. Keputusan MK itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi saya mau katakan kepada kita, mari berpikir sehat, berpikir selalulah berada di pihak-pihak orang-orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran. Kalau sebuah bangunan itu benar, dibangun di atas kebenaran, ke atas pun akan benar. Tapi kalau sebuah bangunan di atas pasir, dibangun di atas yang tidak benar, maka satu kali akan ada kehancuran. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga kata firman Allah, taati firman itu dengan sempurna, lakukan. Ya, kembali lagi ya, firman Allah itu harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan firman Allah itu, maka kita tidak bisa berdampak. Satu contoh, berapa banyak pembunuhan-pembunuhan yang kita dengar, keluarga itu yang mencintai Tuhan, mereka mengampuni, bahkan sampai meminta keringanan hukuman kepada orang-orang yang dihukum, kepada hakim. Tapi saya belum pernah melihat ada di Indonesia itu. Tapi kalau kita lihat perkara-perkara apa di luar, ada banyak orang-orang percaya yang cinta Tuhan itu melakukan itu. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita udah sering menemukan bagaimana orang-orang percaya mau melakukan, sekalipun dia dianiaya tetap mau berdoa. Walaupun mungkin tidak diekspos, ya, walaupun mungkin tidak dipublikasikan, ya. Tapi saya yakin dan percaya kita orang-orang percaya juga melakukan hal yang sama. Satu contoh, ketika orang melakukan yang jahat terhadap saya mencoba untuk melakukan apa yang baik. Dan pengajaran ini saya sharekan kepada mereka. Lalu mereka bilang apa? Salah seorang mengatakan begini kepada saya, itu ajaran gila, Pak. Mana ada orang yang mengajarkan seperti itu, terkecuali orang gila. Tapi kalau Bapak mau menyempatkan waktu untuk duduk bersama saya di rumah saya akan bukakan ayat itu, ada Pak, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nggak ada itu Pak. Kalau di kami, dikatakan di kami jelas,
Kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu jahat, saya jauh lebih jahat. Tapi firman Allah nggak begitu. Yesus mengajarkan kita nggak begitu. Seperti kalau barangmu diambil, kasih yang lain. Apakah Anda sudah pernah melakukan? Saya berulang-ulang banyak kali barang-barang saya diambil orang. Dan ketika saya bilang bawa pulang, kalau enggak saya lapor kamu sama polisi. Akhirnya dibawa ke rumah. Setelah itu saya bawa lagi. Ini kau bawa pulang lagi. Barang-barang yang sudah dibawanya saya suruh. Makanya saya bilang, saya ingatkan, jangan ada satu pun yang tertinggal di rumahmu. Nanti kalau tidak, anak saya, adik saya akan pergi ke situ. Dan pada akhirnya dia bawa, dan kemudian saya suruh lagi bawa pulang. Tetapi dengan catatan, dia sudah nggak merasa lagi berdosa. Karena saya sudah memberikan restu. Jadi dia nggak perlu takut dia diolok, pencuri lah dan apalah. Dan saya juga tidak pernah mengatakan dia seorang pencuri. Tetapi saya melihat kehidupan anak-anaknya yang memberontak. Kalau Anda berikan sesuatu yang tidak halal kepada anak-anakmu, itu akan membuat darah mereka darah pemberontak. Karena apa? Darah setan itu akan membuat mereka memberontak. Jadi kalau ada anak-anak hidup dalam pemberontakan yang luar biasa, itu perlu dilihat. Apakah ada asupan-asupan? Kalau ada, segera minta ampun sama Tuhan. Tarik dalam nama Yesus. Karena apa? Kita ingin berdampak. Sebagai orang percaya, hidup kita ingin berdampak. Jadi berikan hidup yang berdampak dimanapun kita ada. Bagaimana memberikan hidup yang berdampak? Ya lakukan firman Allah, takut akan Tuhan, ya, dan kemudian berpegang pada perintahnya, dan yang terakhir adalah hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati, saya yakin dan percaya ke sana air akan selalu mengalir, kuasa Allah akan selalu mengalir. Dan itu sebabnya saya katakan dalam situasi dan kondisi apapun, saya nggak pernah takut. Sampai satu kali anak saya mengambil keputusan imannya. Padahal boleh dikatakan ngeri lah saya. Ngeri sedap sebenarnya. Tetapi ketika saya tanya anak saya bilang, apakah kamu ke dokter? Enggak. Jadi kamu kemana? Dokter di atas. Saya tumpang tangan. Pada waktu itu masih mertua saya masih hidup. Macam-macam dikatakan mertua saya. Akhirnya saya katakan, saya sudah siap menerima risiko demi iman anak saya. Apapun yang sudah diimani kepada Kristus, saya jauh lebih menghargainya. Dan pada akhirnya dia sembuh. Padahal sudah lama sakit. Dan semua itu kenapa? Saya yakini air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Kuasa Allah, kebaikan Allah, pertolongan Allah akan selalu mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Pertolongannya, kebaikannya, kuasanya akan senantiasa menjadi milik kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita akan terus hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan jangan biarkan hidup tidak berdampak. Biarkan firman Allah yang kita lakukan itu memberikan dampak dalam hidup kita, dalam hidup orang lain. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang besar. Dalam nama Yesus biarkan kami hidup berdampak. Dan kalau Engkau sakit, saya mau katakan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau percaya, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan satu mengarah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, Engkau yang mengatakan, karena kami tidak bisa menumpangkan tangan atas orang sakit ini. Engkau yang berkata, usir setan-setan dalam namaku, atau lenyapkan segala sakit penyakit dalam namaku. Aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus.
yang diakibatkan setan atau sakit penyakit, di dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Mujizat-Mu terjadi bagi mereka, kuasa-Mu terjadi bagi mereka, dan mereka disembuhkan oleh kuasa Allah dalam nama Yesus. Terima kasih. Biarkan mereka menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, saya juga ingin berdoa bagimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu datang kepada mereka, menolong mereka Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, Engkau yang berkata, Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan mereka. Saya yakin dan percaya mereka telah berseru kepada luputkan dan cukupkan. Jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mantap, mantap.